sedikit dan daerah tempat siamang malu ketipu. Sedikit dengan anak marah kemana jalan kaki jantung. Masuk lenggian yang bagus berlaki dulu kami jalan lagi. Incang-incang ladang bunga padi. Dulu kok banyak hutan kayu samo sikali. Tebak purun terbentang, burung kembang menyeti, tak naruni melarang mereka kena hati. Ikan kulando bawa rembo, malam-malam tak itu nak murahku. Bawa rembo, duduk datang hari, malam murahku, walaupun ternyata oleh bulan dan iluan juga raya perang bapak banyak. Orang lang layang terbang tinggi pojok saredang ngalang ilok nago di ladang kayu tinggi jangan ditebang. Dia mampu merasakan denyut nadi kehidupan di lahan bahasa itu. Menyampaikannya dalam bentuk sastra ya, dalam bentuk sastra kultur itu lebih terabadikan, lebih terabadikan baik secara tampilan di dokumenter film itu lebih indah, di dalam penulisan dalam bentuk buku tadi yang sudah coba dituliskan semua tuturan dari ibu tua yang ada di Pali, kemudian yang ada di Pedamaran dan di beberapa tempat lainnya, dicoba dicatatkan oleh teman-teman dari Potlot ini, keresahan mereka itu jauh lebih terawetkan dan terasa walaupun satir tapi indah. Sudah terjadi perubahan-perubahan keadaan lingkungan lahan basah itu, antara lain menjadi lahan sawit sehingga upaya beliau dan kerabat-kerabatnya di desa tersebut mencari ikan itu jadi semakin sulit. Kalau dalam istilah teman-teman di Potlot itu, nyari kuburan ikan pun susah sama kuburan sungai. Nah,
itu betapa kegundahannya itu disampaikan dengan bahasa beliau ya, bahasa yang ada di desa. Perempuan-perempuan yang menyikapi kehidupannya itu sudah banyak sebenarnya yang ada di Indonesia ini. Beberapa contoh seperti teman dari sastra lama ya, Selasih juga menyampaikan juga kegundahannya ketika di era kegundahannya perang kemerdekaan, dan juga ada tokoh lainnya menuliskan menyalin naskah Laga Ibu di Sulawesi Selatan itu juga seorang tokoh perempuan juga. Artinya perempuan itu punya potensi sebenarnya, karena hatinya tuh mudah sekali tersentuh, sehingga menuliskan baik dalam bentuk kata-kata, puisi dan sebagainya itu lebih terasa lagi. Kalau di Sumatera Selatan bahkan penulis kitab undang-undang itu Ratu Sinuhun, beliau itu juga menuliskan beberapa karya tentang peraturan-peraturan di Sumatera Selatan. Di sini kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh perempuan itu banyak bisa menggambarkan sisi-sisi yang lebih dalam lagi. Tapi tentu sudut pandang yang berbeda ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berbeda. Di sini yang kita lihat, ketokohan perempuan mampu menghadirkan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lanjut lagi, keindahan ini ditampilkan di sebuah tempat yang mungkin entah di panggung-panggung pertunjukan atau di mana, itu bisa ditampilkan dengan lebih ada dramatisasinya. Misalnya kalau diangkat ke sendi yang lebih tinggi lagi ya, itu bisa lebih ditampilkan dengan lebih dramatis lagi. Tapi keaslian ini sudah coba dinampakkan sebetulnya oleh teman-teman teater potlot ini. Dan di lahan basah pun perempuan juga mendominasi. Kenapa? Karena lingkungannya juga mengharuskan dia begitu. Dia akan beradaptasi dengan lingkungannya untuk menghasilkan untuk kehidupan mereka. Jadi di lahan basah itulah perempuan menghasilkan sebuah pengetahuan dan sebuah budaya yang keluar, dan akhirnya muncul dalam bentuk sastra tutur ataupun budaya yang lain seperti mungkin kuliner gitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat segala sesuatu di sekitarnya lahan basah, ada ikan, ada seperti itu buku ini ya, ada ikan, ada yang lainnya, maka muncullah kreativitas mereka untuk bagaimana melestarikan melestarikan ikan ini menjadi sebuah makanan yang lebih awet lagi, menjadi sale ataupun menjadi pepek dan yang lainnya. Dan mungkin meskipun juga tadi lahan basahnya sudah mulai tergerus oleh kebun sawit, ada purun di situ. Bagaimana perempuan-perempuan bisa menghasilkan sebuah ekraf atau industri kreatif dengan menganyam purun. Dan purun ini tentunya akhirnya membentuk ekosistem budaya begitu ya, karena dari alam akan ke pengetahuan untuk menganyam dan akhirnya bernilai ekonomi, dan dengan begitu alam itu akan dirawat lagi sehingga terjadilah ekosistem budaya di situ. Dan ini luar biasa tentunya, karena dari mengolah alam itulah muncul tradisi lisan atau sastra lisan yang sudah banyak ditulis mungkin di buku ini, dan setiap daerah mungkin punya, karena masing-masing daerah punya sastra tutur dengan bahasanya masing-masing, dengan cerita yang terkandung dalam sastra tutur sesuai dengan jenisnya. Ada yang nasihat, ada yang jenaka, ada pula yang mungkin keluhan terhadap sekitarnya begitu. Dan ini berasal dari perempuan begitu. Dan bagaimana ini muncul dan pewarisannya itu juga sentralnya mestinya ke perempuan. Kenapa? Karena dalam kehidupan perempuan dia akan menuturkan apa yang dia punya kepada anaknya. Dan ini diharapkan akan terjadi regenerasi atau transformasi ilmu dari si ibu kepada anak ataupun kepada sekitarnya. Harapannya begitu. Tapi ternyata dari buku ini hanya beberapa maestro yang masih ditemukan. Seperti di Pali ya, ada Cek Isa,
ataupun di Padamaran ada Bulat Jawa begitu, atau mungkin nantinya akan muncul yang lain. Sebenarnya ada juga meskipun usianya belum mencapai 60, ada di Banyuasin itu Kusmawati, dia juga aktif dengan serambi ya, dan itu juga selalu ditransfer ilmukan kepada anak-anak asuhnya, atau ada di situ dia mempunyai sanggar berbahan besi dengan transfer ilmunya kepada anak-anak begitu. Dan memang perempuan itu luar biasa. Nah, dari apa yang sudah kita dapatkan dari buku ini terkait dengan sastra tutur atau sastra lisan ya, apa yang kita lakukan sebagai bagian dari pemerintah untuk pelestarian warisan budaya tersebut, karena sastra tutur ini bagian tradisi lisan yang juga merupakan objek kemajuan kebudayaan sesuai dengan undang-undang yang mungkin sudah lama sekali ditunggu-tunggu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan itu yang harus kita lakukan, bagaimana melakukan pelestarian terhadap tradisi lisan atau sastra tutur yang kita punya, mulai dari pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Kalau pelindungan, kita sudah berusaha mengajukan sastra tutur atau tradisi lisan yang ada di Sumatera Selatan untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Dan kita sudah punya beberapa yang tersertifikasi sebagai WPTP Indonesia. Jadi tinggal bagaimana masyarakat sekitarnya untuk terus mengembangkan tradisi lisan tersebut. Seperti contoh yang sudah kita dapat adalah gurita, ada warahan, ada andi-andi, ada juga incang-incang ini baru ya dapat, ada senjang, ada serambi. Ini juga bagian dari sastra lisan atau sastra tutur yang berkembang di lahan basah, dan ini adalah tugas kita semua untuk pelestariannya ya. Selain pelindungan sudah dilakukan, dan pengembangannya seperti apa nanti. Mungkin dengan cara begini ini sudah melakukan sebuah pengembangan bahwa nantinya sastra tutur ini akan semakin eksis, dan tidak hanya mungkin para maestro yang sudah tua-tua, tapi anak-anak muda pun bisa mengembangkan sastra tutur ini atau melakukan sastra tutur ini, karena tidak mudah untuk belajar sastra tutur. Yang kedua adalah pengembangannya, kita bisa juga untuk pertunjukan, untuk pemanfaatannya pertunjukan seni ya. Contohnya seperti senjang, itu senjang bisa ditampilkan dalam adat perkawinan ataupun pegelaran yang lain. Dan mungkin ada lagi nanti sastra tutur yang bisa dimunculkan dalam bentuk teater begitu. Dan ini merupakan sebuah pelestarian tentunya. Hal-hal ini yang harus kita lakukan dalam memajukan atau melestarikan sastra tutur yang ada di Sumatera Selatan. Dan kalau memang pusatnya perempuan, sebenarnya juga tidak semua perempuan, Pak. Karena juga kita kenal ada tokoh laki-laki yang mahir bertutur begitu. Tapi karena ini adalah sentralnya perempuan, the power of mak-mak, jadi memang perempuan ini luar biasa. Dan tentunya orang yang bisa bertutur adalah orang yang punya kecerdasan sangat tinggi. Karena kalau tidak, kita tidak akan mungkin dalam waktu bertahun-tahun menghafalkan sebuah tuturan ya. Contohnya kalau andi-andi itu akan panjang sekali begitu. Apalagi sembah panjang yang di Prabu Muli itu juga akan panjang sekali. Kalau kita tidak bisa mempunyai pengetahuan yang luar biasa, tentunya akan susah melakukan itu. Apalagi yang dilakukan gitu. Meskipun setiap hari saya banyak mendendangkan senjang, saya berusaha mengangkat senjang ini tidak hanya untuk orang-orang yang sudah tua, tapi bagaimana anak muda menyukai senjang begitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan bersenjang, baik dalam ditampilkan maupun dalam keseharian tentunya. Itu harapan kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kita berharap juga ada dari sini juga muncul bagaimana cara kita pelestarian sastra tutur tersebut yang mungkin selama ini digeluti oleh perempuan-perempuan di lahan basah. Nantinya kedepannya bisa akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang menggeluti sastra tutur ini, utamanya untuk para generasi muda, sehingga transfer ilmu itu terjadi
dengan sendirinya begitu tanpa paksaan. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keterlibatan saya di teater kota terutama untuk riset ya, sebenarnya riset di kerjasama dengan LPDV ini bersama dengan cerita panjangnya saya ke Lahan Bahasa, Pak. Saya terjun langsung ke Lahan Bahasa itu kita tahun 2004 ketika saya terlibat di proyek Uni Eropa di Kehutanan Sulawesi Selatan waktu itu sama Pak Doni, Dinas Kehutanan. Nah di proyek itu judulnya South Sumatra Project Management Project itu kita bagaimana terjun membuat proyek langsung bagaimana aktivitas masyarakat Lahan Bahasa waktu itu di 3 provinsi, 3 kabupaten, Oki, Banyuasin dan Buba ya, dan Buba. Itu kita ke minggu lalu. Jadi bicara tentang gambut, bicara tentang wetland itu sendiri dan pemetaan langsung tentang lahan basah itu sendiri yang sih kalau sekarang itu hampir ribuan hektar itu sudah didominasi oleh perkebunan monokultur. Nah, jadi beranjak dari situ apa yang bisa kita lakukan. Nah, dari hasil proyek waktu itu cuma bagaimana masyarakat Kota Palembang terutama Sumatera Selatan itu mengantisipasi kebakaran hutan dan lahannya. Ya, walaupun di situ ada proyek banyak ya Pak, departemen yang sebenarnya saya terlibat di campaign awareness sama community development dan gender awareness ya. Tapi proses bagaimana perempuan bisa punya kekuatan akses dan kontrol terhadap lingkungan mereka dan bagaimana mereka meningkatkan pendapatan. Nah, karena hampir sekarang ya Bu ya, perempuan di desa itu hampir termarginalkan, walaupun pada dasarnya mereka langsung punya akses dan kontrol terhadap keberlangsungan hidup mereka. Nah, di sini dalam menurut para ahli ya dipetakan menjadi perempuan itu menjadi penghasil, perempuan itu juga produsen, perempuan itu juga sebagai sumber transformasi ilmu pengetahuan, perempuan itu juga sebagai penjual juga ya, menjadi pedagang juga, jadi komersial juga. Dan terakhir saya berharap bahwa perempuan itu bisa men-sustainability ya, keberlanjutan lanskap mereka yang ditinggali itu yang merupakan lahan basah. Nah, lahan basah ini berdasarkan hasil risetnya ya, itu adalah penyumbang utama oksigen di bumi ya. Jadi kepentingan kita akan lahan basah itu seharusnya sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang kita berhadapan dengan lanskap perubahan itu. Lanskap perubahan lahan basah itu yang kata yang lewat sastra tutur yang udah nggak bisa lagi dengan kebijakan lelang lebung itu yang nggak bisa diakses lagi. Padahal hulunya itu milik mereka. Dan milik saya juga ya Pak, yang lahir di Sumatera Selatan ya, yang tahu benar tentang lahan basah dan terutama yang di ujung nanti kita bicara tentang Pasir Surut sendiri, tentang pantainya sendiri. Tapi kita lebih pada bagaimana perempuan-perempuan ini bisa kasarnya bisa bertahan dengan sustainability, dengan keberlanjutan yang beragam sudah sekarang dengan udah masuk di era digital. Ibu Pulau Jawa juga sudah pengguna digital Pak. Tapi dia tidak bisa mempertahankan, berteriak pun. Saya sudah menyaksikan mulai dari 3 kabupaten itu hasil tangkapan ikan itu sudah semakin hari semakin sedikit sekali. Kemarin beberapa hari yang lalu kita pergi ke Tempirai, dari cerita-ceritanya dulu Mbak katanya di nama alat itu dulu Mbak di langsatan ini bisa berton. Nah, kami mulai dari habis maghrib sampai jam 11 malam itu paling 2-3 ekor ikan yang kami temui. Bayangkan begitu besarnya perubahan lanskap ini, dan itu ditanggung para perempuan. Dan saya lihat sendiri di langsatan itu ada sekitar 5 perempuan di sana dan 3 perempuan yang turun, laki-laki yang turun langsung. Tapi perempuan-perempuan itu siang malam pun berada di
langsatan itu yang sambil mengasuh anak ya. Nah, yang kita khawatirkan itu perubahan ini yang apakah kita masih bisa makan ikan. Nah, yang inilah yang melatar belakangi. Mungkin konsepnya terlalu gede ya Pak. Mungkin konsepnya terlalu gede. Tapi kita memulai kemarin menjadi garis merahnya lewat sastra tutur ini Bu. Begitu banyaknya persoalan sebenarnya di lahan basah itu sendiri. Karena kesadaran kita tentang lahan basah itu adalah selama ini ya, itu lahan yang tidak termanfaatkan, dianggap genangan saja. Padahal sebagai fungsi ekologisnya itu fungsi yang paling terpenting karena dia adalah lahan yang harus selalu basah. Karena lahan yang selalu harus basah itu dikenal dengan muara, lebungnya segala macam itu adalah tempat proses berlangsungnya kehidupan ikan dan satwa-satwa yang ada di lahan basah. Gitu. Hilangnya gajah juga termasuk hilangnya lebung. Jadi kalau kita bicara ekologi secara keseluruhan, lahan basah ini menjadi priority sebenarnya sebagai hasil oksigen dan karbon yang sudah terlepas di lahan basah itu sudah luar biasa. Jadi kita terima sekarang pemanasan global itu sudah jelas di depan mata. Sekarang sudah Palembang aja sudah sampai berapa 39 derajat kemarin ya, hampir mencapai 40. Itu tidak pernah dalam sejarahnya Pak. Saya ini kebenaran sudah tua kali ya. Umur saya 54 tahun. Seumur saya belum pernah melihat sawah itu sampai retak kayak gitu. Kalau itu ada di film kita ya. Di film kita ada 11 ya. Jadi output keluaran riset kita itu juga film ya Pak ya. Sebuah karya 11 karya video art dan salah satunya ini buku. Salah satunya buku. Nah, di film itu kita sangat merasakan sekali bahwa perubahan itu sudah jelas di depan mata. Nah, takutnya kita perempuan yang bisa mempertahankan ilmu itu tidak bisa mewariskan lagi. Takutnya mereka berubah alih profesi. Sudah banyak juga Pak yang sudah alih profesi. Jadi ibunya kerja ke urbannya itu udah kelihatan banget. Nah, jadi ilmu-ilmu bagaimana mereka mempertahankan sawahnya, mengenal tentang ikannya, mengenal tentang hewan-hewannya, mengenal tentang tumbuh-tumbuhannya. Ya, itulah salah satu mungkin kewajiban kita ke depan ya, ke depan bersama bagaimana kita bisa mengarsipkan dan bisa memberikan hal yang yang garis besar bahwa lingkungan ini harus terjaga, kelestarian apalagi kalau lanskapnya, tempat hidupnya saja kita tidak bisa mempertahankan, bagaimana kita bisa mempertahankan kelanjutannya ya Pak. Salah satunya budaya incang-incang, di sana ada budaya menganyam, di sana ada tradisi kuliner. Nah, itu takutnya salah satu kita melihat indikasinya baru lewat menurunnya jumlah ikan. Belum kita mengukur bagaimana keruhnya air, bagaimana polutan, bagaimana masih banyak lagi. Dan salah satunya dan menarik selama proses perjalanan inilah lahir mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita berikan, tapi inilah Pak Kris sudah juga ngomong ya, kalau bagaimana ini dalam bentuk panggung Pak ya, berkali-kali itu menjadi PR besar kita bersama, termasuk potlot ya, bagaimana ini bisa jadi panggung, orang sadar bahwa mereka hidup di lahan basah dan mereka sekarang tertenang berhadapan dengan perubahan bentang alam itu. Jadi mungkin inilah perlu kita melakukan diskusi bersama. Apakah kita akan cukup mendokumentasikan saja? Apakah kita harus membicarakan ini menjadi hal yang menjadi milik kita tentang lahan basah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendiskusikan hasil riset ya, penelitian terkait dengan sastra tutur. Dalam hal ini adalah konteksnya perempuan sebagai, saya katakan, menghasilkan karya sastra tutur. Selanjutnya, secara pribadi saya mengucapkan selamat dan sukses dulu atas karya ini, karena saya tidak bisa membayangkan ya, meskipun hasilnya
yang ada dalam buku ini, tapi saya yakin bahwa itu penggambaran seluruh kawasan lahan basah yang terdiri dari beberapa wilayah ya, kabupaten yang oleh Teater Potlot itu konteks lahan basah seperti itu ya, yang menjadi judul dalam konteks wilayah atau spasialnya. Nah, ini luar biasa. Dan luar biasanya lagi adalah bahwa karya-karya sastra tutur yang dihasilkan atau dirakom oleh Teater Potlot ini, saya menilainya belum semuanya ya terbaca dan bisa ditafsirkan. Tapi secara umum adalah saya bisa salah satunya menggambarkan bahwa apa yang dihasilkan atas karya ini bisa adalah penggambaran atau konteksnya bisa dikatakan mungkin perasaan pada saat itu, konteks pada saat itu, atau ingin menggambarkan situasi. Karena ada salah satu riset saya tentang perempuan Melayu Palembang, itu bagaimana melakukan resistensi pada awal abad 20, bagaimana akses memperoleh pendidikan yang sulit oleh perempuan. Kemudian beberapa perempuan itu mengirimkan tulisan ke surat kabar, di antaranya adalah Teraju, kemudian ya Perca Selatan dan sebagainya. Nah, bagaimana menyuarakan itu saya maknai sebagai resistensi. Bagaimana bahwa ternyata kesetaraan perempuan itu harus diperjuangkan, tidak nunggu dikasih seperti itu. Nah, itu hebatnya perempuan, salah satunya kalau kita ngomong konteks Palembang pada awal abad 20, berarti kan Karesiden Palembang. Ya, kalau di lahan basah ini mungkin kawasan wilayah ya Afdeling lah ya. Afdeling seperti itu. Nah, menarik membincang tentang perempuan, bahwa kita ketahui dalam konteks kebudayaan perempuan ini sering, betul kata Mbak Dian tadi, termarginalkan. Kalau kita melihat sastra, mungkin ini nanti akan diperdalam oleh Mas Walidin ya, beliau pakar sastra seperti itu. Kalau kita mengkaji tentang sejarah sastra ya Pak Walidin, mungkin selama ini yang dianggap sastra bermutu itu ya karya laki-laki seperti itu. Seberapa banyak yang dihasilkan karya perempuan? Kalaupun ada, itu dianggap nggak mutu gitu ya. Betul tidak? Saya nggak tahu. Padahal dalam Caranya soal domestik ya. ya. Adik-adik ini perlu diketahui ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membincangkan laki-laki dan perempuan, konsep atau konteks gender ini kan menarik ya. Di masyarakat, apalagi di Jawa ini masih hangat. Kalau kita ngomong perempuan ya urusannya dapur, kasur, sumur, seperti itu ya. Nah, itulah yang nanti bagaimana perempuan-perempuan kemudian resistensinya itu memperjuangkan kesetaraan, yang akhirnya ya perempuan-perempuan sekarang kita bisa diberikan akses ya, akses ke tidak domestik saja tetapi juga ke publik seperti itu, sehingga banyak aktivitas atau bidang tidak ranah domestik tapi publik yang sudah bisa diakses oleh perempuan. Tapi saat ini, kalau dahulunya yaitu tadi kasur, sumur, dapur. Tapi ternyata dalam konteks historis terkait dengan karya sastra, awal abad 20 sebenarnya sastra tulis ya dalam bentuk novel juga sudah kita kenal. Tapi yang menarik adalah di Sumatera Selatan dalam hal ini yang dihasilkan dan dikaji oleh Teater Potlot, karena Sumatera Selatan ini tradisi tuturnya sangat kental di antara wilayah-wilayah yang terutama di Indonesia ini. Iya, kenapa tradisi tutur? Dari naskah-naskah tradisi tulis yang ada juga di antaranya tema sastra itu juga dibanding dengan karya tutur ternyata
banyak sastra itu sastra tutur ya. Nanti di wilayah Pagaralam, Lahat ada, kita ngomong Islamisasi aja ternyata bisa dikaji dari sumber yang disebut Betadut, betul ya? Nah, ya itu ada kaitan nanti bagaimana Islam sudah masuk ke wilayah, mungkin istilah Mas Tewijaya itu kalau basah berarti lahan apa itu kalau ya seperti itu nanti. Nah, kembali ke bagaimana dalam sejarah sastra perempuan seperti itu. Nah, karya-karya sastra perempuan baik tulis maupun tutur ternyata dan sebenarnya bahwa perempuan itu melalui hasil riset ini terbukti, berarti teman-teman Potor kan membuktikan bahwa ternyata perempuan tidak bukan berarti tidak punya peran apa-apa. Ya, kalau kita membincang tentang kebudayaan, bahwa kebudayaan itu dicipta. Nah, artinya sistem pengetahuan perempuan di lahan basah ini terlepas juga nanti menghasilkan dalam satu unsur kebudayaan itu adalah kesenian, dalam hal ini seni sastra. Tapi kan nanti juga seni menganyam purun juga ada. Jadi sebenarnya seninya banyak, seni kulinernya. Bagaimana sistem pengetahuan umpamanya dalam konteks ekologi itu karena daerah lahan basah banyak ikan. Nah, gimana supaya kemudian dalam kehidupan itu jangkauan ke depan kalau lagi tidak ada ikan masih tetap makan ikan tapi ikannya difermentasi dan sebagainya. Itu masih pengetahuan luar biasa ya, biasa. Jadi kalau di Bengkulu saya lihat Mas Wijaya itu sastra tulis atau bagaimana kebudayaan atau itu diwariskan melalui tradisi tulisnya di museum itu saya maknai bahwa sebenarnya karena kebudayaan itu dicipta berarti masyarakat itu menciptakan termasuk tradisi itu apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka alami, sehingga menarik. Salah satu temuan dari Teter Potlot adalah saya memaknainya bahwa konteksnya pada masa itu ada perempuan itu apa ya, kan saya baca ya, kulu kiler nak minta api, apiku ada dalam saya, kulu kiler nak nuntut laki, lakiku ada nak minta sarak, minta cerai seperti itu. Nah, ada apa kalau kita bidang sejarahnya menarik untuk dicari lagi konteksnya kenapa pada saat itu. Iya, artinya di sini kan sudah ada perempuan yang pada saat itu merasakan resah dan gelisah. Ini lagunya siapa ya? Cuma Mas ini ya Tewijaya. Sayangnya karena kita ini adalah pembaca dari hadis sastra ini, ketika sastra ini sudah dirangkum kemudian dialih mediakan ke tulis seperti ini kan luar biasa ya hasil teman-teman pot ini. Sayangnya saya tidak bisa mendendangkannya. Mungkin nanti mengajak teman-teman UIN ini ada supaya apa? Nanti ini dibuat liriknya. Ya, kalau saya boleh mencontohkan dilirikkan dari Sahilin, nah boleh nih. Kulu kilir nak minta api, nah, betul tidak? Apiku ada dalam saya. Kulu kilir nak nuntut laki, lakiku ada nak minta sarak. Ah, gimana itu? Bingung dia mau dicerai seperti itu. Nah, ini kan menyuarakan konteksnya pada masa itu. Saya yakin bahwa masa itu ada peristiwa, ada fakta bahwa perempuan-perempuan ini resah bahwa bisa saja ini bukan dia tapi menggambarkan perempuan di masa itu seperti itu. Nah, ini kan menarik untuk diteliti lebih lanjut dari kajian ini. Dan juga kalau memang ada saya yakin
jangan-jangan juga tradisi tutur sastra ini atau bukan yang berbentuk pantun atau kan banyak ya itu. Jangan-jangan juga kalau menarik tentang pengobatan ya banyak. Ya, itu kan jangan-jangan pada masa itu kasus tentang reproduksi perempuan itu memang faktanya pada masa itu ada karena gini Mbak Dian, saya menemukan di manuskrip naskah Palembang awal abad 20 itu adalah pengobatan, jadi judulnya itu Butikan Obat-obatan. Nah itu 90% itu isinya adalah tentang pengobatan berkaitan dengan reproduksi perempuan. Itu ada naskahnya Mas Dewi itu. Nah itu, dan itu menariknya ada dengan herbal. Nah artinya bahwa kalau secara ekologi ya, bahwa mereka mencari solusi pada masanya ketika ada masalah dalam kehidupannya. Kan dalam kehidupan ini kan siapa sih yang menjamin kita baik-baik saja kan? Sehingga itulah sistem pengetahuan muncul. Oleh siapa? Oleh yang cerdas. Berarti yang diwawancara ini cerdas. Lah iyalah. Iya, cerdas. Iya. Nah itu makanya adik-adik ya, dalam upaya pemertahanan pemajuan kebudayaan itu hari ini diundang untuk itu biar membuka wawasan bahwa ternyata nenek-nenek orang tua dahulu ya itu menyampaikan pesan melalui tradisi tutur, dalam hari ini disampaikan dengan sastra supaya apa? Ya enak kan kalau karya sastra itu mungkin Pak Walidi nanti Mas Walidi bisa menambahkannya bahwa kadang sastra tutur ini sebagai sebuah karya sastra berkomunikasi dengan orang dengan cara tidak menyinggung, betul tidak ya? Iya, jadi itulah tercipta sastra. Padahal kan kasarnya sebenarnya mau ngomong apa gitu, tapi dengan adanya sastra ini sebenarnya ingin menyampaikan. Jadi sastra itu syarat dengan nilai-nilai nilai-nilai kebaikan, kearifan, dan pesan-pesan tentunya. Pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui mungkin nanti pantun, melalui termasuk prosa ya. Mahasiswa ada pernah meneliti prodi SPI itu tradisi mengayun anak dalam buaya. Nah itu kan tradisi di Melayu ya. Di Kalimantan juga ada itu Pak Dim. Nah ternyata mengayun anak pun menghasilkan sastra karya gitu loh. Ya, yang di situ intinya adalah yang ingin disampaikan adalah pesan-pesan dari orang tua atau neneknya ke cucunya. Kalau tidak salah namanya ngedoyadeng. Ya ngedoyadeng gitu. Itu sudah ada unsur Islam masuk tuh. Bismillah itu sambil diayunkan gitu. Nah itu kan bisa doa, bisa harapan yang baik-baik. Nah seperti itu. Nah terkait dengan apa yang sudah menjadi temuan dan menjadi karya dari Teater Potlot ini, saya secara pribadi dan secara kami di Civitas Akademika memang mengkaji juga di bidang itu sangat mengagumi dan mengucapkan selamat dan sukses lah atas karya ini, luar biasa. Mudah-mudahan karya ini adalah sebagai bentuk bagaimana alih media dari sastra tutur ini diketahui oleh budaya sekarang. Kalau nggak ada seperti ini nggak akan tahu. Iya. Masukannya adalah mungkin ke depan dengan mengajak dari Fakultas Adab itu mungkin nanti disertai dengan lirik sehingga nanti siapapun akan bisa menyenandungkannya seperti itu. Nah itu secara termasuk senjang ya, itu kan juga ada lirik, iya nadanya harus bagaimana. Nah itu saya pikir sangat bagus sekali. Nah terkait dengan kalau kita lihat kebudayaan Melayu terkait dengan perempuan dan sastra itu di koran ya, mohon maaf, itu di koran Kemudi namanya.
di awal abad 20 itu perempuan Palembang untuk menyuarakan bahwa bentuk resistensi pada saat itu bagaimana orang tua Palembang kedudukan dan peran perempuan pada saat itu disuarakan oleh salah satu perempuan Palembang, kemudian ditulisnya ke dalam surat kabar bernama Kemudi di awal abad 20. Izin saya membacakan. Silakan, Bu. Ya. Tak boleh pula berdiri di jendela, tambahan melihat ke jalan raya, sedih hati mendengarkan suara, segala pekerjaan mendapat celah. Kalau di pintu tegak berdiri, datang teguran dari Bunda Tiri. Dengan segera menyuruh lari ke dalam rumah ke tempat sunyi. Kalau ada tetamu datang, ke dapur terus Bunda menentang, memasak air, merebus kentang, menjadikan makanan untuk yang datang. Kalau badan penat dan lesu, jaranglah pula mendapat waktu. Sebentar-sebentar kedengaran seru, menyuruh bekerja tak tentu-tentu. Demikianlah pekerjaan sehari-hari, sampai waktu mendapat suami. Seorang suami yang tak dikenali, meneruskan kesukaan orang tua sendiri. Inilah yang disebut kawin paksa itu. Nah, ini ada di surat kabar Kemudi tadi. Ini awal abad 20. Jadi 1916-1970 itu banyak sekali resistensi perempuan Palembang, itu tercermin dalam surat kabar terbitan surat kabar Palembang itu. Jadi sastra tutur ini memiliki banyak istilah ya, Bapak Ibu, terutama adik-adik. Ada namanya sastra lisan, tradisi lisan, ada folklore, ada verbal art. Dan lebih enaknya kita mengatakan ini semua sebagai sastra tradisi lisan. Karena tradisi lisan adalah cipta karya yang tidak saja berbentuk sastra, tapi hal lain seperti adat istiadat, kepercayaan dan lain-lain. Termasuklah sastra tutur ini lebih enak disebut sebagai tradisi lisan, ya. Nah, dalam rangka tradisi lisan ini, saya memilih salah satu jenis dari buku kita ini, yaitu andai-andai. Nah, andai-andai ini tadi saya sudah cari teman saya dari Lompatan, Ibu. Bisa nggak nyari ini nih, atau menyumbangkan ini? Terus dia cari. Itu kader foto nih. Ya, cari karena itu kampung dia. Kayaknya lebih temunya. Kalau usah sama kader fotonya aja, siapa aja bisa banget. Baik. Nah, Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati, jadi saya buat makalahnya ini dengan judul tentang Cik Isa di pinggir rawa, ya. Tentang Cik Isa di pinggir rawa, saya akan tampil dengan teorinya, dengan pendekatan sastra lisan, dengan teorinya Ruth Beneka, ya. Nah, ada banyak pendekatan dalam sastra lisan, diantaranya adalah histori, geografis, Skandinavian. Ini mengenai filologi, ya. Dia akan belajar di mana asal sastra tersebut, kemudian mencari variasi-variasinya, lalu menentukan arketypnya. Nah, ini yang geografi salah Skandinavia dengan cerita-cerita rakyat Skandinavia. Ada juga yang bersifat morfologis. Ya, morfologis ini mencari strukturnya, ya. Biasanya dulu ditelurkan oleh Vladimir Koch. Jadi strukturnya, fungsinya jadi lebih ke intrinsiknya. Tapi Ruth Beneka yang kita bahas hari ini, dia lebih komprehensif karena di samping juga morfologinya, dia juga mencari tentang historinya. Maka teorinya ini diilustrasi menjadi performansi, komposisi, transmisi, dan audiens. Dalam rangka andai-andai ini, ya, kita akan lihat performansinya. Misalnya andai-andai ini disampaikan oleh penutur. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh Cik Isa.
kemudian ada Ibu Haria dan juga Bici Emas. Ya. Penutur dalam hal ini harus memiliki kemampuan penuturan yang baik. Nah, yang baik ini sebagaimana tertulis di sini, memiliki ingatan yang kuat, kemudian cerdas, dan kuat menjaga nilai-nilai lokal. Sampai atau sehingga dia bisa menyampaikan pesan-pesan leluhur ini sampai berpuluh-puluh tahun ya. Luar biasa, 109 tahun masih bisa menembang. Harus perempuan cerdas ya. Kemudian ditampilkan saat istirahat. Ini kalau andai-andai ya, kalau yang incang-incang lain lagi. Jadi karena mereka ini adalah perempuan luar biasa, konsumen sekaligus produsen. Di saat bersawah, di saat berkebun, mereka akan menuturkan andai-andai ini sebagai ajang hiburan, sehingga menghilangkan lelah dan penat, dan kemudian semangat lagi ya. Dan kemudian ditampilkan dengan gaya melodrama dan jenaka. Jadi biasanya ini ya asik akhirnya ya. Ya. Baik itu dari segi performansi. Tapi ketika dia diperform sebenarnya itu akan unik ya. Karena antara satu penutur dengan yang lain itu bisa berbeda. Tidak ada pakem yang sama, walaupun dia meniru berbagai hal yang sama, tapi tentu akan unik, akan berbeda. Lalu yang kedua, komposisi ya. Komposisi, isi materi dari tuturannya adalah pada umumnya berisi tentang nasihat. Ada juga norma adat dan juga harapan ketaatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, apalagi setelah masuknya Islam tadi ya, kalau masih animisme mungkin tentang ketaatannya pada alam gitu. Kemudian seperti tadi, komposisi ini juga sangat unik sama dengan perform. Bisa saja kata-katanya berbeda, bisa juga dia membuat variasi yang berbeda gitu. Sayangnya kita di sini hanya menerima dalam satu tema baru satu, jadi kita belum bisa melihat variasinya, sehingga kita belum bisa melihat keunikannya. Saya mencoba tadi menembangkan komposisinya, tapi kayaknya salah lagu ya. Khawatir lah. Apalagi suara saya kayak kalau waktu nggak sebuah endang. Baik, nanti ya, nanti di akhir kayaknya ini harus ada kendalanya. Harus disumbangin ya? Iya, perpuang kita ya. Ini andai-andai jambu teruncak pulang. Artinya cerita tentang jambu batu yang besarnya seperti pula. Besar ada pula deh. Besarnya deh, pula. Tapi kemudian dia berubah ya. Budak dua berada di tembok. Adiknya nangis ulah kelaparan. Kakaknya ngajak adiknya berjalan. Kalau baik berjalan boleh makanan. Itu sejam berjalan sambil juga ke pucuk. Nah, dek itu dia jambu terung cak pula. Nah, dek aku naiknya aku bawa taran. Cuma dengan kinai kalu dia ambil tupai. Adiknya jaga di bawah waktu dia jemping. Nah, dek, klek kalau ada tupai belum sampai di samping jambu terungnya latih teh oleh lai puai. Kira-kira kayak gitu ya. Kayaknya salah ini. Harus berguru. Nah, barangkali yang tadi juga sudah di sini sebenarnya mungkin follow up dari pemerintah atau mungkin apa rekomendasi dari bagaimana sih, kan kita sudah melihat nih nasib tadi kalau yang perempuan di lahan basah itu termarginal dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kata profesor ini kan di kasur, di sumur, di dapur, ditambah lagi waktu tidur.
kira-kira jadi 4 dimensi. Nah, bagaimana sebenarnya nasib penuturnya itu sendiri? Apakah mereka hanya sekedar menjadi objek? Kan kasihan juga nih. Ada beberapa penelitian, semuanya meneliti, semuanya mendapat kucuran dana, ada ratusan juta, bahkan 1 M. Tapi nasib penuturnya itu sendiri, ya dari peneliti 1 sampai ke 15, seperti itu saja. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan, bukan hanya sekedar bagaimana kita melestarikan, bagaimana kita mengdigitalisasi, tapi juga nasib penuturnya itu sendiri. Nah, memang mungkin bagian dari proses kalian. Saya backgroundnya berjuang dalam artian mungkin kalau di-compare dengan guru-guru kita ini tidak ada apa-apanya, kecil sekali perjuangan kita kalau dibandingkan dengan mereka ini. Tetapi kita ini sebagai generasi penerus, generasi berikutnya, ada hal-hal dan potensi yang harus kita pahami deh. Yang berandai-andai ini kami tidak mendapatkan pupuk kami yang berandai-andai. Yang berandai-andai itu selalu kajut. Kajut itu adalah nenek. Adalah nenek. Jadi kami itu mendapatkan tutur-tutur itu dari nenek kami. Sekarang ini memang masih ada orang-orang yang mengerti kajut-kajut yang tahu, akan tetapi tidak dipakai lagi ini, tidak dipakai lagi. Saya itu langsung terpikir ketika berada di forum ini, langsung terpikir bagaimana ya kita mengumpulkan kajut-kajut ini supaya tutur-tutur lama itu masih teringat dan bisa dicatat kembali dan dituturkan lagi begitu. Karena sudah lama sekali tidak mendengar itu, tapi ya itu mungkin kelemahan saya juga selaku generasi penerus yang waktu itu cuma mendengar saja apa yang disampaikan oleh nenek, oleh kajut kami dulu. Ketika mau menceritakan ulang, mau mempraktekkan, ternyata kita tidak bisa. Gitu. Semua ada di ingatannya, Tinggal malam ini mau berandai-andai judulnya apa, malam besok andai-andai lagi judulnya apa, dan tembang-tembang pun semua dilantunkan tanpa lirik, tanpa catatan lirik. Dan saya pikir itu kehebatan para ketua kita dulu ya. Dan banyak-banyak lagi hal-hal yang bersifat tradisional yang mungkin sangat patut kita lestarikan, terutama di daerah kita masing-masing. Dan Tempirai ini, kalau kita berbicara tentang Tempirai ini memang desa yang desa pesisir sungai. Jadi tradisi menangkap ikan, bersawah itu sangat kental dan akrab sampai hari ini pun masih, walaupun mungkin ekosistemnya ikannya itu tidak begitu banyak lagi seperti pada waktu dulu ya. Waktu dulu itu memang berlimpah dan berlebihan dan hampir semua jenis ikan itu ada. Kalau sekarang mungkin sebagian tinggal nama saja. Ada sebagian yang masih ada. Dan saya sendiri merasa karena merasa punya desa kita gitu, merasa ada kepemilikan tersendiri terhadap desa, sehingga saya juga memutuskan untuk bolak-balik karena sebenarnya sudah tinggal di Palembang, tapi masih bolak-balik ke Tempirai, Palembang Tempirai untuk ya ingin melestarikan budaya desa yang semakin kesini semakin tergerus dan nyaris hilang. Sentrisme, jadi tradisi ini memang bagian dari kehidupan sehari-hari. Kebetulan hari ini ada orang yang tetap mempertahankan, karena kita punya skema maestro, mungkin kita masukkan dalam bentuk maestro. Jadi pada masyarakat, jadi kami punya asumsi dulu, punya pijakan dulu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat ekosentrisme. Jadi bukan masyarakat antroposentrisme seperti di kontinental, kayak di Timur Tengah, India, dan di Eropa. Dan itu semuanya sampai hari ini itu kan nonen. Salah satu ciri-cirinya adalah nonen.
dia tidak menganggap bahwa karya itu milik apa? Milik pribadi, dan selalu mereka menggambarkan hubungan dengan alam semesta. Jadi itu asumsi kami dulu yang dari awal, sehingga dalam penelitian ini kita mencari siapa yang biangnya. Dan yang kami pada awalnya kami tidak mengatakan perempuan, karena sih sebelumnya juga tahu. Tetapi ketika kami lacak pengetahuan itu, ternyata the best gurunya adalah perempuan. Nah, ini juga politik performance ya. Selalu misalnya perempuan penutur ini ya, yang sekarang mungkin jumlahnya sudah semakin menyusut karena mungkin transfer ilmunya belum berhasil, tapi beliau itu sudah termakan umur begitu. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah terkait dengan si penutur itu sendiri? Sebenarnya kalau penutur ini sudah berusia, apalagi sudah sampai 100 seperti Pak Kacut Odon, itu sudah bisa diusulkan menjadi maestro. Jadi kalau dia sudah diusulkan menjadi maestro dan nanti dia mendapatkan diterima atau mendapatkan predikat sebagai maestro, dia biasanya akan mendapatkan jaminan hidup. Jadi setiap bulan akan mendapatkan santunan dari pemerintah pusat begitu. Dan itu sebenarnya juga kita semua yang harus bergerak begitu. Karena untuk pengusulan maestro itu kehilangan. Jadi seandainya penutur yang sudah usianya sudah 100 lebih ini nanti meninggalkan kita sudah punya dokumentasi karyanya. Mungkin itu. Jadi untuk mereka kita bisa usulkan sebagai maestro. Dan ini sebenarnya harapan kita kalau pemerintah kabupaten kota di Pali mungkin tidak membidik itu bisa melalui komunitas begitu ya. Itu mungkin harapan kami dari pemerintah untuk si pelaku itu sendiri. Mungkin itu Pak Nasir, terima kasih. Ya. Pak Kris dong. Ini pemangkunya. Ya. Saya sama Bu Cahyo sih sama-sama orang yang menangani pelestarian kebudayaan. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Cahyo itu. Tapi kita coba nilai dulu ya. Bu Kacut Tojot. Nenek ya. Nenek ya. Nenek. Itu sebetulnya beliau itu bukan seniman. Beliau melantunkan itu karena jiwanya gitu, yang hadir di lahan bahasa. Kesehariannya dia memang melantunkan itu, bukan tampil sebagai artis di desa bukan artis tampil di panggung-panggung ya. Tapi kita memang mengapresiasi keberadaan beliau karena beliau lah yang melestarikan sastra tutur itu sampai hadir kepada kita hari ini. 109 tahun, waktu yang panjang sekali. Dari beliau tuh saya pernah baca bukunya Pak TW, bukan sekedar saya minta doang ya, saya memang baca. Dari beliau belajarnya tuh dari teman-temannya ya. Menunggu ngaji ya. Yang tadi Pak Walidin sudah menyampaikan tuh, nanti yang ada ini di Sumija. Itu sebetulnya bagian dari tradisi di masyarakat kita yang bisa mengabadikan itu semua. Betul yang disampaikan Bu Cahyo bahwa pemerintah Republik Indonesia itu memberi apresiasi sendiri terhadap tokoh-tokoh seperti ini ya. Kategorinya sebetulnya banyak, bukan cuma maestro, ada kategorinya di bawahnya sedikit lah ya, pelestari yang juga bisa diajukan, banyak kategorinya yang bisa diajukan itu. Sekarang ini pemerintah Republik Indonesia sudah mempersilakan seperti yang disampaikan Bu Cahyo, bukan lagi aturan berdasarkan urutan pemerintahan, misalnya dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, itu diajukan ke tingkat nasional ya, kategori maestro atau pelestari, tapi bisa diajukan di komunitas.
Dewan Kesenian juga boleh mengajukan. Kasih ada kesempatan itu. Mana tokoh-tokoh yang berpotensi sebagai pelestari atau maestro di Sumatera Selatan ini yang perlu kita usulkan. Kalau dari daerah lain itu sudah banyak yang diajukan. Ini juga kesempatan buat kita juga untuk mengajukan tokoh-tokoh kita sendiri di berbagai bidang aja, nggak melulu sastra tutur. Mungkin ada yang bergerak di bidang arsitektur, ada yang bergerak di bidang perkebunan tradisional. Itu silakan aja diajukan tokoh-tokoh itu. Memang kesempatannya kita untuk bisa mengaji. Kapan lagi kita bisa menghargai mereka secara sesuatu ya yang ditampilkan. Ini mau ngira kesempatannya. Sudah banyak tokohnya dan toh berarti juga. Mungkin suatu hari giliran Sumatera Selatan. Oh ya, perlu saya sampaikan juga di sini. Itu tokohnya ya. Sebetulnya kategorinya tuh banyak. Anugerah Kebudayaan Indonesia itu. Iya. Besok kita akan mendapatkannya untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk pemerintah kabupaten yang ada juga di Sumatera Selatan, untuk pemerintah kota juga ada. Itu ada. Semua kategorinya masuk. Tanggal 18 besok. Suatu hari kita ngajukan untuk maestro-maestro kita, pelestari kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini, supaya juga tampil juga sebagai penerima anugerah. Ya, mentransmisikan sastra tutur dari dulu hingga sekarang sehingga layak menjadi sebuah data riset atau penelitian menurut Pak Walidin. Interaksi antara perempuan dan lahan basah itu melahirkan pengetahuan-pengetahuan baik tentang obat, kuliner maupun budaya ekonomi sebagaimana Prof. Endang dan Bu Cahyo sampaikan. Kemudian pengetahuan-pengetahuan itu diwujudkan dalam sastra tutur. Akan tapi penutur-penutur sastra tutur itu saat ini berada dalam siklus akhir kehidupannya, ya kan? Ada yang 190 tahun, sehingga diperlukan alih media ya, untuk tetap melestarikan sastra tutur tersebut sebagai sumber pengetahuan atau ilmu. Jika sastra tutur atau ilmu dalam sastra tutur itu hilang, apa yang mau kita baca? Padahal membaca adalah perintah Tuhan. Jadi dari Tuhan kembali ke Tuhan. Demikian kita tutup FGD siang hingga sore ini dengan bacaan hamdan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, narasumber, kemudian teman-teman media maupun teman-teman dari dinas dan juga teman-teman dari Fakultas Adab. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa. Sampai jumpa kembali di saya Fakihul Anam, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Saya akan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.